zaman dulu seleb tanah air sibuk syuting stripping sampai nggak bisa pulang ke rumah, sekarang para seleb malah sibuk bikin konten buat akun media sosial mereka. Menariknya konten mereka ternyata unik-unik dan bisa ngalahin viewers konten kreator yang udah senior. Sebut saja pasangan Prilly Latuconsina dan Ommara Estefan. Di tengah kebucinan mereka yang hakiki, Prilly dan Ommara tiba-tiba bikin program baru yang bernama Prom Talk di Instagram mereka. Prom Talk ini katanya sih bakalan jadi wadah diskusi bersama untuk membahas berbagai topik yang menarik dengan netizen. Melihat hal ini, netizen pun auto kagum sama gaya pacaran pasangan ini. Keren programnya, pasangan yang saling support, pasangan pinter dan definisi setara. Ih, enak banget sumpah punya cowok yang suka ngobrol dan diskusi gitu. Ya, kita akan membahas mengenai banyak sekali hal, termasuk hal-hal yang sehari-hari kita lakukan, bahkan hal-hal yang sangat berat. Ada segmen kita membaca opini-opini dan kasus-kasus menarik yang lagi terjadi, pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Akan juga ada segmen Ommara nanya ke aku nanya ke Ommara, untuk kita berdua saling mengerti sudut pandang satu sama lain. Ringan ya. Kita akan membahas soal relationship atau hubungan. Yes, karena banyak juga yang komen di kita pengen tahu pandangan kita soal relationship itu seperti apa. Kita nggak akan ceritain dulu kita ketemunya kayak gimana atau apa, belum ke situ, tapi kita akan bahas satu topik yang kita bahas di saat kita temenan, tapi kita bahasnya tuh serius banget dan diskusi, berjam-jam. Yes, dan diskusi itulah yang menjadi fondasi relationship kita saat ini. Konsepnya adalah kita bersama membuat masing-masing lebih bahagia dari sebelumnya. Jadi mungkin bukan fun tapi lebih kayak kita mencoba menuju kebahagiaan yang semakin lama semakin saling kenalan dulu ya, saling kenalan dulu sama satu sama lain, kayak ngelihat apa kesukaannya, apa yang masing-masing bikin seneng, supaya kita juga sebagai pasangan bisa improve terus kan, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan membuat hubungannya itu lebih menyenangkan gitu. Iya. Berapa tahun lagi untuk? Enggak juga sih, karena kita tuh sebenarnya bukan gini loh. Mungkin fallacy-nya ya, kesalahpahamannya kita bersama harus ada ini, harus ada tujuannya gini. Sebenarnya enggak, karena kita ini bersama bukan karena kita mengejar sesuatu, kita ini bersama karena kita bahagia ketika kita bersama. Jadi apapun yang dilakukan kita, asalkan itu membuahkan kebahagiaan, itu yang kita lakukan gitu loh. Jadi bukan yang kayak ini kewajiban yang harus kita lanjutkan, enggak. Ketika itu tidak kebahagiaan yang buahnya bukan kebahagiaan, ya kita bicarakan. Kita nggak bisa berharap pasangan kita tuh terus mencintai kita dengan cara yang sama. Amin ya, didoakan aja. Doakan. Ya tentunya kita berdua kan tujuannya selalu membuat lebih senang gitu ya. Dan aku yakin pasti tahun depannya lagi selalu ada tujuan yang membuat kita lebih senang, dan itu yang aku kejar untuk saat ini gitu loh. Jadi aku ngerasa jawabanku selalu sama, apa yang bisa membuat Prilly lebih senang ya itu yang aku kejar gitu sih. Sementara Prilly dan Ommara kasih konten edukasi, Mulan Jameela beda lagi. Yaps, dikenal karena kontroversinya sebagai istri Ahmad Dhani, siapa sangka diam-diam Mulan bisa ngelawak juga loh. Lihat aja pemirsa, meski sibuk sebagai pejabat, Mulan tetap aktif bikin konten di media sosial. Malahan, konten Mulan sangat menghibur netizen karena aksi dan parodinya yang kocak. Tak jarang anak-anaknya juga ikut serta dalam pembuatan konten Mulan. Mari kita sama-sama melepaskan beban kita semuanya. 1, 2, 3. Angkat kaki, angkat kaki. Angkat kaki, angkat kaki. Selain Prilly dan Mulan, ada juga Ayu Ting Ting yang lagi demen bikin konten-konten unik di akun media sosial miliknya. Ya, mulai dari podcast selebriti, games and challenge, sampai yang paling banyak digemari adalah ketika ibu satu orang anak ini kuliner bakso-bakso viral di kawasan Depok, Jawa Barat. Meski seringnya makan bakso pinggir jalan, tapi Ayu berhasil loh bikin netizen ngiler dan kepengen cepet-cepet makan bakso. Ini
Ini bener-bener full daging, full bakso. Dia emang pakai toge mie ayamnya. Ciri khasnya pakai toge. Orang lagi ngobrol tinggal. Jalan aja. Siapa namanya tuh, Bu? Mas Joko, tamu kehormatan, anjay. Ya kan emang ada temanya kan, jadi emang banyak yang suka juga kalau saya apa namanya tuh makan-makan review gitu. Jadi ya udah kalau misalnya ada tempat yang viral atau terutama kayak bakso-bakso gitu kan yang kita datengin, jadi ya kita samperin sekaligus kita bantuin promosiin juga. Karena kan apa ya, lebih banyak yang komennya gitu kan, pada senang banyak yang nontonnya gitu. Kalau pedes, kalau seru kan makannya banyak yang nonton gitu. Aneh sih seorang Ayu yang merupakan penyanyi dan presenter terkenal rela makan bakso panas-panasan di pinggir jalan demi konten. Tapi untungnya sih Ayu emang gak pernah ngerasa keberatan, apalagi risih sama jajanan UMKM di pinggir jalan. Enggak sih, enggak. Nggak masalah? Enggak ada masalah. Nggak ada masalah? Enggak ada masalah. Kamu yang sering, kemarin juga aku lihat bantuin UMKM, jualin lemon, terus Pencet lagi boleh nggak? Iya, kaos kaki juga. Nah itu ide dari siapa, Bu? Iya ya, iseng aja sih sebenarnya kita Kishu sama anak-anak tim Kishu TV. Niatnya sih ya kalau kita cari yang jualannya sepi-sepi biasanya gitu. Kalau misalnya ada yang sepi pas kita lagi lewat, ya kita bantuin gitu. Kontennya namanya 10 menit aja gitu. Jadi dimana kita bantu orang-orang yang jualan tapi yang jualannya sepi gitu. Beli satu, gratis satu. Oke? Ya. 20.000 Bu, kalau yang hitam. 20.000. Yang bayar ya. Ngapain jadi saya yang bayar? Yang mana Bu? Ini 15.000, kalau yang di belakang 10.000 ya Bu. Ini, mana duitnya? Bayar dulu baru saya masukin kantong. Deh, 15.000. 10.000. 10. Yang mana emang ini? Oh yang belakang. Lah kalau Ibu posisinya di depan, tapi posisinya di belakang. Oh iya boleh. Yaudah jangan marah, jangan emosi. So, kira-kira ada nggak ya kuliner ekstrim yang pernah Ayu cobain selama ia jadi konten kreator? Pernahkah Ayu sampai kapok hingga tak mau lagi bikin konten? Aneh-aneh. Oh pernah, waktu ke Thailand makan apa tuh? Cumi mentah gitu yang digigit keluar tintanya, terus apa lagi ya? Oh udang mentah gitu, kayak udang-udangnya masih lompat-lompat hidup gitu kita makan. Udah pernah. Oh berkesan sih, semuanya berkesan ya Mas. Maksudnya apalagi kalau kita bisa bantu dan tempat itu jadi lebih rame gitu kan. Ibaratnya kan kayak ngebuka rezeki juga kan buat mereka gitu. Jadi ya saya sama tim Kishu ya seneng aja sih, happy aja.